will continue my master degree in Australia, Monash University. Yay! Bertahun-tahun untuk sampai pada titik seperti Hasna ini, apa yang membuat Hasna spesial di mata LPDP? Bagaimana rasanya bekerja sejak umur 15 ya, perjuangan dan pengorbanan juga masa muda pada saat itu. Kalau nggak lulus nggak apa-apa ya, karena banyak yang lebih tua dari Hasna. I think I'm quite confident with my experience in teaching especially. Itu kamu harus bekerja sampai Sabtu Minggu pun bekerja juga kan ya? Minggu ya bekerja. Ya. Apa sih yang menjadi dorongan the circumstances waktu itu Hasna harus bekerja keras seperti itu? Yang men-trigger itu adalah pride. Orang tua itu tidak memaksakan untuk bekerja. Itu sekolah sampai jam 3 atau jam 4 langsung kerja, tempat les, pulang itu sampai rumah jam 7. Dan hi everyone, I'm Hasna. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Back again, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Wah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang very special dan juga sudah kenal lama dengan Time Language Center tentunya. Sepertinya dari mulai SMA, karena dia salah satu penerima beasiswa Basnas Kota Padang waktu itu. Dan sudah berkenalan dengan saya, namun saya lupa, tetapi pada tahun 2020-2021 hadir kembali di tengah-tengah Time Language Center. Siapakah kira-kira bintang tamu? Apa kata mereka kali ini? Kita lihat profilnya. Nah, sudah lihat kan profilnya Miss Hasna? Kita langsung kenalan dengan Miss Hasna. Halo. How's it going today? Excited. Excited. Because in I think 4 days more ya bang. Yes, for them Ini udah agak gemetaran ya. Yeah, okay. Luar biasa, congratulations, kudos buat Miss Hasna yang insya Allah akan segera berangkat ke Melbourne, Australia, ke Monash University untuk meraih ilmu pengetahuan disponsori oleh LPDP. LPDP. Boleh dong kenalan dulu bagi yang belum kenal sama Miss Hasna? Hi everyone, I'm Hasna. Itu udah bekerja kurang lebih 1,5 tahun di Time Language Center. And I think maybe some of you have already known me and some of you maybe haven't. But I graduated from UNP, English Education, and I will continue my master degree in Australia, Monash University. Yay! Ya. Ini Januari 2023 ya. Januari 2020. When I asked you about mau milih WHV atau milih scholarship. Udah sih sebelum itu abang udah maksa juga ya. Ini Pak Erki ya, semuanya tahu ya, Hasna WHV aja lah gitu. Kan Hasna ngambil course, walaupun udah lulusan bahasa Inggris di UNP. Terbaik loh, cum laude. Ya, alhamdulillah. Cum laude ya. Tapi untuk persiapan beasiswa itu masih belum pede ya, karena IELTS, I think it's not that easy to learn by ourselves, karena kita butuh feedback, especially untuk skill yang speaking dan writing. Betul so that's sekali. why I decided to take my IELTS course here. Itu kalau nggak salah bulan November ya, November sampai Januari. Yes, exactly. November sampai Januari. Dan Hasna ini juga project director dari Rang Mudo Pelatu Pendidikan. Ya. Mengenal Time Language Center masih SMA. Is that true? Ya, ternyata memang lah ya takdir ini. Jadi waktu itu dapat beasiswa Basnas ya bang? Basnas ya. Dan diundang ke Rocky Hotel. Betul. Itu dapat talk. Dan waktu itu nggak ingat, tapi ingat lagi kok Bang Melki ini mirip siapa ya? Dan ternyata pembicara juga waktu itu masih ingat persis juga
Miss Chili dan Bang Melki di panggung di Hall Rocky Hotel itu memberikan motivation juga tentang WHV pada saat itu. Waktu itu masih 17 tahun. Masih 17, sekarang masih 23. Sekarang 23. Single? Single. Happy? Happy dong. Kalau ada yang Happy minat boleh banget. nggak mempersunting Anda? Tolong ya, mau kuliah dulu. Nah, jadi ini salah satu manfaat beasiswa Basnas yang dulu pernah juga Time kerjakan. Dan waktu itu mengundang semua penerima beasiswa Basnas di SMA Iya, dan SMK. SMA dan Ada sekitar 300 orang dan ini bukti nyata setelah 7 tahun. Memang investasi pendidikan itu tidak langsung dipetik ya, tapi perlu bertahun-tahun untuk sampai pada titik seperti Hasna ini, selesai kuliah dan kemudian dapat beasiswa LPDP dan kembali mendapatkan beasiswa. Ya, luar biasa karena beasiswa LPDP sangat beasiswa yang paling bergengsi menurut saya di Indonesia untuk putra-putri terbaik bangsa yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Well, jadi nggak milih cuan dulu ya? Cuan jalan juga, kan bekerja di Tapi Time itu nggak tetap cuan iya ya. betul. Tapi kan sebanyak WHV. Karena satu dari sisi keluarga itu cuan memang important, tapi kalau untuk Hasna mungkin tidak akan sekuat itu. Tulang-tulang kecil itu Tulang-tulang berbicara. kecil ini yang imut-imut ini. Ya kan, imut-imut ini nanti dia menangis di sana WHV. Teman-teman WHV semangat ya. Mana perspektif Hasna sebagai penerima beasiswa melihat anak-anak WHV, kan banyak gue anak WHV yang insecure. Ya, mereka menganggap kalau kasta mereka itu lebih rendah pada kasta penerima beasiswa. Tetapi kenyataannya mereka tuh pahlawan devisa. Dan beasiswa ini adalah untuk menghabiskan uang negara. Yeah. Betul ya? Tapi investasi berbeda. Ini cara Hasna melihat dengan privilege sebagai seorang awardee itu, apa sih yang bisa dikatakan memberi semangat bagi mereka? Itu di luar sana? WHV keren banget teman-teman WHV, karena kalau Hasna kuat mungkin Hasna akan ambil WHV sekitar 1 atau 2 tahun ya. Tapi karena menimbang fisik kayaknya nggak akan sanggup untuk WHV, dan keluarga juga melihat fisik Hasna yang seperti ini, nggak usah lah WHV kata mama kan. Jadi beasiswa aja, ngangkat pena aja kita di sana. Angkat pena, Nggak lebih kuat ringan. ngangkat yang Angkat lain. pena terkesan simple, Bu. Iya. Tetapi menuliskan assignment itu Betul, 3,000 words ya. painful ya. Painful, but of course I think I would love it. Yeah. Dan ya tentunya untuk teman-teman WHV itu keren-keren, karena banyak juga teman-teman WHV ini yang mencari modal untuk itu. Artinya bahwa sisi pejuang dari mereka itu tetap hidup daripada yang cuman stay di Padang, tinggal sama orang tua gitu kan. Sedangkan dengan WHV mereka bisa bantu diri mereka sendiri dulu dengan dapat experience, dapat uang of course, dan juga bisa share ke family dan orang lain juga. And I think itu cukup menjamin untuk future ya, untuk masa depan gitu. Oke, luar biasa. Nah, Hasna, kerasnya hidup yang mulai dihadapi dari usia muda, yang harus berjuang untuk bisa bertahan dan melanjutkan pendidikan, apa yang membuat Hasna spesial di mata LPDP? I think pada saat itu ada juga kita diskusi waktu itu dengan Kak Fia, Bang Yon, Kak Rintan, dan Abang juga, Miss Chili juga. Itu ada satu pertanyaan yang sangat Hasna wanti-wanti ditanyakan oleh psikolog adalah, bagaimana rasanya bekerja sejak umur 15 ya waktu itu, karena takutnya pada saat wawancara itu menangis bercucuran air mata. Karena kalau serius membahas itu pasti akan sedih ya sampai sekarang. Tapi ternyata dengan kesedihan itu dan perjuangan dan pengorbanan juga masa muda pada saat itu, itulah yang membawa Hasna sampai saat ini dan membuktikan kepada interviewers LPDP bahwa I am the kid who already grow up, and I think I know my future and I know what I take, and I can decide what I want and what I desire. Dan tentunya itu menjadi poin yang sangat plus bagi interviewer LPDP, karena waktu itu salah satu interviewer itu juga mention, ini Hasna masih muda sekali ya, 23 tahun kata Bapak. Itu kemudian juga first attempt atau second attempt nih kata Bapak interviewernya. Alhamdulillah ini first attempt Pak. Nah ditanyakan juga, kalau nggak lulus nggak apa-apa ya, karena banyak yang lebih tua dari Hasna dan lebih banyak mencobanya. Tentu banyak yang lebih tua juga dari Hasna, but I think I'm quite confident with my experience in teaching especially.
and dari achievements juga, dan dari keinginan Hasna juga untuk masa depan itu, I think that's the point. Okay, can you tell me why you need to go the words? Why you need to do a jobs when you really di samping teenager lain kita sekarang lihat ya, mereka sibuk nongki-nongki di cafe, minum kopi-kopi gitu ya, terus fun dengan teman-teman dan nonton bioskop, dan itu kamu harus bekerja sampai Minggu pun bekerja juga kan ya? Minggu ya bekerja Ya, juga. itu apa sih? 7 days a week 7 ya? days a week and to 365 days a year, kecuali libur Idul Fitri ada. Iya, iya. Nah, apa sih yang menjadi dorongan the circumstances waktu itu Hasna harus bekerja keras seperti itu? Yang men-trigger itu adalah pride, I think ya. Pride. Bukan dari financial keluarga, bukan terpaksa bekerja ya, mohon maaf. Awalnya orang tua itu tidak memaksakan untuk bekerja, karena tentu untuk ukuran anak 15 tahun bekerja itu cukup sulit, sangat sulit ya mungkin Bang. And memang di tempat les pada saat itu teaching asistennya itu memang diambil dari student-student SMA yang sudah qualified menurut ownernya. Dan itu menjadi pride sebenarnya. Oh, ini teaching assistant, jadi merasa keren nih kalau kita bisa di-offered menjadi teaching assistant. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa menurut Hasna. Dan akhirnya di tahun ketiga les pada saat itu, setelah 2 tahun ditawarkan, dan Hasna merasa, oh berarti Hasna sudah berhasil ini untuk mengimprove English-nya sehingga ditawarkan Itu di usia posisi 15? itu. Usia 15. Berarti awal lesnya masuk dari SMA. 2013? Dari 2013. Maksudnya itu usia 13 sudah mulai masuk Sudah les? mulai les, ya. 2005, usia 15 tahun langsung di-hire Iya. untuk di-offer untuk menjadi ini. Itu merasa senang, Merasa pride senang, ya? ya, merasa senang dapat itu. Tapi ternyata pas menjalaninya ada suka dukanya. Pasti. Ya pasti, karena itu sekolah sampai jam 3 atau jam 4, langsung kerja, tempat les, pulang itu sampai rumah jam 7. Dan tentu kalau bekerja kita ada tugas yang dibawa ke rumah juga. Itu periksa vocabs dari students juga, dan tentunya harus dari akademik, karena waktu itu Hasna targetkan juga lulus 6 PTN kan ya Bang. Karena takutnya SBMPTN kan pesaingnya banyak ya, jadi pengen juga akademik dan non akademiknya itu bagus. Jadi memang sangat I really pushed myself at that moment, sehingga memang sedihnya adalah tidak bisa bermain dengan teman, dan mungkin Even Sunday? Even Sunday. Soalnya teman-teman itu bilang, nggak usah dia ajak Hasna, dia kerja. Dan Anda merasa, Hasna merasa waktu itu berarti I am out of the box ya? Ya. Karena di saat anak-anak lain harus main game, bermain, punya liburan, berkumpul bersama keluarga, liburan ke mana gitu, and then you have decided to work. Dan internal motivasinya apa sih? Internal motivationnya satu yang pride tadi ya Bang, pertama, dan kemudian started from that day I started to teach and I love it until now, sehingga ketika student dari yang nggak bisa jadi bisa itu menjadi kepuasan yang sangat-sangat ya, merasa puas. Contohnya kayak mungkin juga kameramen kita melihat di sini bahwa saat menunggu nilai IELTS teman-teman itu sebelumnya udah pusing, udah jantung mual, kita yang udah mau copot, jantung ya? kita mau copot rasanya. And I think that's what an educator really is. Oke. Well, jadi itu udah diasah dan ditempa sampai usia kuliah, dan akhirnya lulus di Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Itu masih ngajar nggak waktu itu? Waktu itu nggak, berhentinya itu semester 2 kelas 3 karena harus persiapan ujian, TO dan segala macamnya. Dan waktu itu mama sakit juga, jadi perlu bantu di rumah karena Kak Hamda waktu itu merantau ke Jakarta ya Bang. Jadi kayaknya my parents needed me at home, dan juga Hasna fokus akademik
Karena waktu itu masih takut juga semisalnya tidak lulus senam PTN, berarti Iya. Hasna harus mempersiapkan diri Betul. untuk SBMPTN. Iya, betul. Tapi masih ngajar-ngajar privat, Ngajar ada yang privat. minta ke rumah Luar misalnya. biasa. Berarti dari usia muda sudah pula punya pengalaman teaching yang luar biasa. Dan for information guys, kakaknya Hasna, Hamda juga penerima beasiswa LPDP. Iya, batch Apa- 1. Batch 1. Kamu batch 2. Batch 2. Nah, apakah menantu-menantu dari keluarga Hasna akan juga penerima beasiswa LPDP? Amin. Amin ya. Kan ya. Kenceng ya. Amin dong, Amin, kalau gitu. ini yang baik-baik. Boleh kita baik-baik unboxing di sini? Enggak. Next. Thank you, Oke. next. Nah, orang hanya melihat Hasna pada titik ini saja. Iya. Seperti gunung es ya. Anda penerima beasiswa LPDP, IELTS Anda 7,5, ada yang benchnya 8. Orang kebanyakan manusia itu melihat pada saat kita titik suksesnya saja. course. Di saat Anda berdarah-darah, harus sacrifice your time, your teenager time. Cinta-cinta monyet nggak pernah ada berarti ya? Cinta monyet ada, tapi Monyet di mana itu yang beruntung? Jangan dong. Itu ya pasti ada lah ya, tapi Iya. Dia kan harus bekerja. Saya lihat jadwalnya pagi ke sekolah sampai jam Iya. ini, jam 4 ngajar. Kan pulang sekelas. 7. Oh, cinta sekelasnya semonyet, monyet satu kelas. Oke, gimana kabar monyet itu hari ini? kayaknya Aku monyet sih gue bilang. kayaknya bahagia ya. Udah menikah dia? Belum. Apakah akan bertemu seperti Desi Renasari dengan pacar Tapi SMP-nya? Sudah damai kehidupan ya masing-masing. dengan Cinta monyet namanya Iya. cinta monyet ya. tapi ya dekat-dekat suka aja. Oh, suka aja. Admire. Oh gitu. Sekarang ada cinta monyet juga? Sekarang enggak sih, Enggak ya? sedang cinta dengan Pendidikan. kuliahan. Ya, orang ngelihat bahwa perjuangan sama kayak kita ngelihat bahwa wah udah keren ya gitu loh. Kita ngelihat Raffi Ahmad ya. Saya bukan main Raffi Ahmad enggak, tapi kita ngelihat bahwa dia sudah memiliki usaha banyak hal, tapi bagaimana dia bangun pagi itu jam nggak bangun pagi dia, nggak ada istilah pagi menurut dia, tapi every day is work hard and then sometimes dia ketiduran di mobil gitu ya. Nah, bagaimana Hasna menjelaskan ini kepada dreamers, pemimpi scholarship, pemimpi sekolah WAV itu bahwa perjuangan itu nggak semudah yang Anda bilang coy gitu loh, bahwa apa namanya Nggak ada yang perguzo instan, ya? apa perguzo apa mat bisa maksudnya perguso perjuangan itu nggak seperti yang Anda bayangkan perguso. Hidup itu nggak perguso. semudah yang Anda bayangkan. Bahwa Hasna juga harus memulai hidupnya di usia 15 tahun, sudah mengajar, membentuk kapasitasnya, membangun CV-nya, sehingga sampai pada Hasna sebagai awardee LPDP dan juga perempuan mandiri di Tutor Time Language Center yang punya penghasilan 3 kali UMR kurang lebih atau 2,5 kali ya. 2,5 kali. Semoga UMR Jakarta apa UMR Kota Padang? Kota kalau kalinya tuh Padang ya. Padang ya. Nah, bagaimana bagaimana Hasna mencoba mentransfer perjuangan sekeras itu ya untuk kepada mereka bahwa lu nggak hanya bikin essay terus ujuk-ujuk lulus, karena banyak juga yang bilang begini, merendah untuk meroket. Saya nggak suka orang bilang nah Anda belajar ya gini-gini aja, padahal dia study hard, very hard di luar sana, tapi dia mencoba mau menyampilkan ke orang-orang netizen terutama ya. Ada yang bilang begini bahkan saya belajar sendiri aja gitu loh, menafiskan semua hal-hal yang telah dikerjakan, study group, belajar sama orang, membangun kapasitas. Nah, tolong sampaikan sebagai youth kepada youth di luar sana yang punya mimpi yang besar juga, bahwa hidup itu tidak semudah yang Anda bayangkan perguzo gitu. Mungkin yang belajar sendiri itu jenius ya. Kan kita tidak bisa menyangkal. Ngakunya itu belajar sendiri, tapi sebenarnya dia tuh udah babak belur loh. Ada sampai gila ya, orang IELTS tuh dipajang di seluruh dinding gitu loh. Sampai sekuat itu dia belajar gitu. Itu pun baru dapat 7 gitu loh. Nah, tapi dia mengakui bahwa dia tuh saya belajar sendiri ya, setelah waktu iseng-iseng berhadiah. Itu kata-kata yang nggak saya suka dari orang ya. Padahal dia juga bekerja keras gitu loh. Coba sampaikan seperti apa inspirasi yang Hasna berikan kepada mereka. Anda harus bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Mungkin untuk teman-teman yang nonton ini, Hasna motivasinya adalah mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin itu rezeki, itu ini, itu mungkin factor of luck. Karena Iya. banyak juga yang bilang Hasna beruntung ya. Alhamdulillah beruntung gitu Bukan. sebagai salah satu kerja keras ini, bukan beruntung saya bilang. penerima LPDP gitu. Tapi believe me that tidak ada yang instan. Yes. Tidak ada yang instan. Mungkin yang kelihatannya oh masih muda, fresh graduate gitu. Apa sih achievementnya, apa sih experience-nya bisa lulus LPDP, berarti
beruntung aja gitu kan, atau ada orang dalam siapa Ordal. tahu gitu, ordal gitu kan. Hebat sekali ya dua-duanya iya, ordal. Anak pertama, anak kedua orang pakai enggak bohong itu. Terus lanjut. Terus percaya bahwa apa yang sedang kita persiapkan di saat ini atau di masa lalu itu pasti akan ada hasilnya, tapi memang tidak akan seinstan dan secepat itu, karena ternyata Hasna membutuhkan waktu itu kurang lebih dari umur 15 sampai 23, 8 tahun ya, 8 tahun persiapan gitu. Mungkin kelihatannya ya one shot LPDP, tapi ternyata persiapannya di balik layarnya seperti itu gitu. Jadi bagi teman-teman lebih baik berkorban di usia muda saat ini ya, memprioritaskan. It's okay to cinta monyet atau hang out sama teman, karena Hasna juga ada misalnya suka sama orang atau pergi hang out, tapi kita harus menyeimbangi, dan I think tidak juga menyeimbangi, lebih memprioritaskan masa depan kita daripada hal yang itu. Karena kalau sudah sukses nanti di masa depan itu ya hang out sama teman, cinta monyet dan segala macamnya akan lebih lancar gitu. Cinta sejati akan datang. Cinta Siapakah sejati itu? akan datang. Gue tahu orangnya. Next, thank you. Oke, jadi nggak ada istilah lu bilang ini gampang kok LPDP, essay begini gitu ya. Persiapannya hamin sebulan aja atau hamin ini. Ada tuh bohong ya. Berarti Anda akan terlihat tidak menjadi spesial kalau Anda cuma persiapin sebulan. Banyak kok yang ngerjain tuh bukan pakai, kan sekarang banyak jasa konsultan ya. Kalau di Time Language Center kita nggak mau orang yang nol idenya ya. At least udah ada idenya apa sih masalah bangsa yang kamu selesaikan. Ngomong-ngomong masalah bangsa di essay LPDP, Hasna mau nyelesain apa sih? Yang diangkat adalah isu terkait professional development, especially for teachers. Itu juga menjadi skripsi di S1. Dan Hasna tertarik dengan hal itu karena merasa bahwa untuk memperbaiki pendidikan ya, karena ini Indonesia targetnya Indonesia Emas 2045. Di tengah-tengah Gen Z nganggur 10 juta, pengangguran Indonesia tuh angkanya 6, sekian persen, pengangguran Kota Padang tuh angkanya 10,86%, dan kita bermimpi untuk Indonesia Emas 2045. Bagaimana ceritanya, Hasna? Tentu yang diperbaiki bukan fasilitasnya, bukan transportationnya atau segala macamnya, atau mengeluarkan dana untuk berbagai macam hal. Tapi yang pertama adalah seperti kata Bu Sri Mulyani, itu dari human resource-nya dulu. Ya, human resource-nya dulu, especially teachers. Karena yang membangun mimpi dalam pikiran benak si anak-anak ini adalah I think teachers ya. Apalagi untuk anak-anak yang melihat bahwa oh teachers, kayaknya saya pengen jadi guru karena ibu ini atau miss ini atau mister ini keren gitu. Jadi anak-anak lebih terekspos I think dengan teachers mereka at school daripada parents di rumah. Karena saat ini juga itu both parents working ya Bang. Nah jadi I think untuk teachers itu sangat berperan penting, tetapi saat ini agak diacuhkan sepertinya ya untuk teachers, and daripada mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lain, I think memberikan pelatihan, especially professional development yang harus diangkat, yaitu self development, bagaimana teachers itu questioning themselves. Jadi mereka mempertanyakan diri mereka sendiri, ini apakah sudah bagus materi yang saya ajarkan? Apakah anak-anaknya sudah mengerti? Apakah saya butuh improvement lagi? Apakah saya harus belajar lagi? Karena Hasna sebagai teachers juga mengalami itu setiap harinya. Seperti kita itu di kantor sering berdiskusi, ini anak ini kok belum pandai juga, kok sedikit ininya perkembangannya. Jadi kita mempertanyakan itu setiap hari, sehingga kualitas kita sebagai teachers itu akan semakin bagus semakin harinya. Diperas ya. Semakin diperas, bukan artinya teachers itu sudah belajar semuanya bertahun-tahun. Karena teknologi dan era ini akan semakin maju dan semakin ada banyak hal-hal baru seperti IELTS dulu, TOEFL gitu ya Bang. Nah IELTS berarti teachers juga harus bisa mencoba nih IELTS ini seperti apa gitu. Karena anak-anak SMA sekarang seperti di Time itu sudah terekspos juga dengan IELTS. SMP malah juga SMP, sudah mulai. SMP udah mulai. Karena ada program beasiswa Indonesia Maju buat anak SMA semester 5 bisa pilih 100 kampus di dunia untuk S1-nya. Well, ngomong-ngomong soal teacher, kan teacher development ya. Yang jadi guru tuh sekarang kan
karena status PNS, gaji bulanan dan sertifikasi not really come from the true heart. Bagaimana seorang Hasna melihat bahwa, dan juga saya membaca riset The Voice from the Ground Floor from English Teacher yang dirilis oleh Miss Tilly untuk S3-nya, bahwa teacher itu juga bebannya segunung. Iya. RPP, ngajar 24 jam seminggu, rapor, juga ada tugas sebagai ini, sebagai itu, sehingga teacher itu udah kayak sapi perah, overwhelmed, dan juga udah deh, let it go, you nggak ngerti, gaji gua nggak ngaruh kok gitu loh. Itu termasuk konteks teacher development kah? Self-development kah seorang guru? Yes, of course. Jadi self-development itu tidak hanya dari segi materi, tapi dari segi personality juga, of course. Karena untuk menjadi educator, kita tidak hanya mentransfer ilmu saja, gitu. Kita juga menjadi contoh, kita juga mengarahkan, meng-guide si students ini untuk masa depannya. Betul. Karena pembentukan masa depan itu, ya I think dimulai dari usia dini. Jadi bukan dimulai dari kuliah ya, teman-teman. Jangan memulai karirnya dan memulai mempersiapkan karir di masa depannya itu dari kuliah. Karena Hasna lihat juga anak-anak zaman sekarang itu mikirin kuliah kadang untuk yang Masuk ini PNS. keren, bukan Keren-keren yang doang dari ya. hatinya. Bukan melihat kapasitasnya, itu kita sebut dengan graduate employability. Well, Hasna, kembali ke masalah teacher. Nah, teacher kan banyak teacher yang sekarang, kita timeline saya pernah undang ya, 2015, if I'm not mistaken, 2015 kita undang 427 guru bahasa Inggris SMP dan SMA se-Kota Padang. Kota Padang. Dapat rekom dari Dinas Pendidikan Kota Padang, kita sebarlah undangan ke sekolah tersebut ya. Unfortunately, hanya 68 orang yang hadir, dan itu bahasa Inggris mereka parah. Kalau kita certify dengan yang namanya International English Language Testing System, itu 4,5. Muridnya kita tes juga waktu itu sekitar 50 orang, itu 4,0. Beda Which is just 0,5. half bands. Yang achieve 6, itu 1 orang only. Ya, 1 orang ini datanya ibaratnya 68% itu udah hampir sekitar 15% dari total jumlah populasi ya. Nah, kita maunya semuanya hadir, saya bilang. Dan situ saya berkeinginan bahwa ayo teacher, ini loh the next peluang di masa mendatang, anak-anak kita bisa go abroad, study abroad, kerja di multinational company, international company, because you speak English and you as a corong toa. Saya agak kesel juga sama guru-guru yang anggap wah nggak penting lah, ini lebih penting, dan juga Dinas Pendidikan yang sampai sekarang juga tidak terlalu berpihak kepada encouraging untuk hal-hal seperti ini. Di tengah banyaknya peluang, contoh program Bridge dari Australia juga dicuekin ya. Terus dan teacher development juga tidak terlalu gitu loh. Ya, bagaimana belum ada pelatihan kata Bu. pelatihan itu banyak, Hasna. For Yang your khusus untuk information, yes exactly, self-development-nya tapi belum. pelatihan itu banyak. Yang ada apa coba? Ini fakta ya, ini bukan hoax ya. Misalkan ada guru dari daerah datang ke sini, ada guru di Kota Padang datang. Terus guru daerah ini bawa suami, bawa anak. Nah, guru di Kota Padang ini suruh pulang. Sebegitu parahnya kondisi oknum-oknum di luar sana, bagaimana dia akan mendevelop kapasitas, karena jarang-jarang kita nginep di hotel, sarapan pagi dikasih, terus ada kolam renangnya. Nah, yang guru Padang itu ada rumahnya, nggak mau juga nginep. Padahal sebenarnya kalau dia nginep situ bisa sharing malamnya, bicara gimana sih teacher di situ. Tapi itu tidak terkontrol sejauh itu oleh pemerintah kita. Bagaimana Anda merespon hal ini? Karena berkaitan banget dengan teacher. Basic human loh, itu basic human. You pergi pelatihan, you bawa husband you sama anak-anak you, karena ingin staycation di hotel gratis, dibayar oleh pemerintah. You dapat uang saku, you dapat uang jalan, uang apa namanya itu ya. Tapi the real you tidak mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Kewajiban. Dan saya melihat langsung juga ada pelatihan waktu itu di masih hotel Aksana ya, Aksana. Pelatihan di sana diundanglah guru-guru sains waktu itu. Apa yang saya lihat, datang telat, terus pas dikasih asesmen, barai sinyo gitu. Gimana? Berarti tidak menteskan dirinya gitu loh. Ini oknum ya, saya nggak bicara secara general, tapi oknum. Tetapi oknum ini langsung nampak jelas sekali ya. Dan sebagai seorang teacher, orang yang akan studi S2 untuk mengembangkan teacher development seperti ini, esensikah dulu adab gurunya kita selesaikan atau konteks knowledge-nya kita selesaikan? Adab dulu ya, I Adab think. dulu. Karena
ya dari semua hal itu ketika adabnya bagus, sisanya akan bagus gitu. Karena ketika guru sudah ingin merelakan waktunya gitu untuk membuat bahan ajar yang interaktif dan atraktif juga untuk students, berarti akan ada banyak pengorbanan. Dan sebagai guru tentunya Hasna juga merasakan bahwa kita akan mengorbankan waktu, mengorbankan mewakafkan diri lah ya. Mewakafkan diri dengan digaji gitu. pastinya ya. Dengan digaji gitu. Tapi karena itu juga banyak kejadian kayak adik Hasna itu juga pulang misalnya nanya PR, Kak, ini kata gurunya kayak gini, ternyata yang diajarkan ke adik Hasna itu tidak keliru gitu ya, keliru. Dan ternyata oh ini sepertinya memang guru-guru walaupun yang sudah mengajar, dan Hasna juga dan teman-teman guru-guru seperjuangan Hasna juga tentunya harus terus mengembangkan diri dan harus menggali diri lagi, especially satu dari sisi adabnya juga, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai guru, dan itu memang tidaklah mudah. That's why ketika teman-teman yang SMA lain juga atau yang sedang mengalami pendidikan keguruan juga, itu bahwa ketika kita sudah mengambil keputusan jadi seorang guru ya harus profesional dan bertanggung jawab dengan hal itu gitu. Waktu dari tesis S1-nya itu apa yang ditemukan? Kalau dari tesis S1 itu yang diteliti adalah dosen muda ya Bang. Okay. Dosen muda. Jadi memang butuh insight dari orang lain. Kalau yang S1 itu bukan self development, tapi dia professional development juga, tapi dari peer. Jadi sesama dosen itu mengobservasi ya, peer to peer, dan nanti ada diskusi. Oh, nah tadi sepertinya bagusnya seperti ini gitu. Apalagi peer to peernya waktu itu dosen senior dan dosen junior juga, jadi akan ada interaksi dan critical thinking exchange gitu ya, pertukaran insight, experience juga, jadi, knowledge juga kalian tahu. Oh ini bisa juga ya pakai seperti ini ya. Gitu ya. Nah Hasna mengembangkan yang untuk S2 ini yang dari gurunya, dari diri kita sendiri lagi, bukan dari orang lain lagi, karena ya yang akan lead yourself ya diri kita sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu. Jadi I think untuk educators di luar sana dan juga Hasna juga sendiri, kita harus terus mengembangkan diri dan harus ikhlas mengajar gitu ya, karena masih banyak juga teman-teman itu saat mengajar itu ya hanya menyampaikan aja, doesn't really care apakah student ini understandingnya good or not. Okay, as far as you concerned, what is the biggest problem that teacher facing recently? Kalau dari saat ini, I think beban kerja itu juga faktor terbesar. Beban kerja. What is it about salary? Salary of course, apalagi juga loh gurunya. Apalagi dosen honor ya Bang. P3K ya. Karena waktu PL juga itu 2021, Hasna juga merasakan ini guru kerjaannya too much I think. Jadi menumpuk itu sampai nggak tidur. Kadang yang bisa website untuk seperti e-report atau apa, saya lupa namanya, itu bisa diaksesnya udah tengah malam kadang misalnya. Teknologi juga ngandet juga ya. Teknologi juga ngandet. Sedangkan guru-guru itu masih banyak yang sudah berusia 50-an ke atas, juga 40-an ke atas yang mungkin agak butuh adaptasi lagi dengan teknologi, dan mereka jadi bingung juga. Dan itu juga dari pemerintah I think harus diperhatikan juga gitu. Jadi sebenarnya topik guru ini panjang ya Hasna ya. Nggak akan habis-habis karena guru ini adalah pahlawan yang benar-benar akan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena education itu will change the civilizations ya. And then di saat gurunya yang tidak kompeten enough untuk mengajarkan itu, gurunya less of knowledge and less of physical resources terhadap banyak hal, juga tidak adaptif terhadap teknologi, yang biasa APL suruh ibu pandai kok tolong masuk cie gitu loh.
Seharusnya dia nggak ngomong seperti itu sebagai seorang guru. Itu internal motivation. You learn that you need to push yourself to learn something new. We call it adaptive terhadap perubahan. Tetapi dengan irapor, laptop lah yang nggak ada, apa segala macam. Itu sebenarnya hal yang menurut saya itu kalau di luar negeri kita nggak pernah ngeliat guru seperti itu. Guru Khalif, guru SD ya, usia hampir 60, tapi energiknya masih, terus malesnya tuh nggak ada gadget itu kayaknya udah udah digital native ya. Nah, tapi guru-guru kita kan tidak itu loh. Iya. Itu bagaimana? Itu banyak loh persoalannya. Nah, 4.000 guru di Indonesia, 4 juta maksud saya. Di Indonesia guru SD sampai SMA itu ya. Itu face-nya gede loh yang Anda ambil gitu loh. Betul. I think kalau dari segi guru ini memang susah sekali untuk didiskusikan karena permasalahannya sebenarnya tidak hanya dari satu aja, jadi banyak hal-hal yang berkontribusi sehingga mengakibatkan kualitasnya jadi seperti ini. But I think untuk guru itu menjadi contoh yang sangat-sangat berpengaruh besar terhadap seorang siswa, karena Hasna juga merasakan itu Bang, waktu SMA itu kelas 2 itu guru bahasa Inggris Hasna itu menceritakan di kelas bahwa saya dulu sempat mengajar di Korea gitu. Jadi Mem Hasna sempat mengajar di Korea dan pergi ke beberapa negara, sehingga kita siapa yang nggak mau keluar negeri gitu ya, siapa yang tidak, itu menginspirasi juga. Oh ternyata bisa ya keluar negeri gitu, dan tidak hanya dari segi jalan-jalan holiday aja gitu kita, tapi bisa untuk sekolah, bisa untuk siapa nama beliau? Bu Pepo? Bukan? No. Popo. We call her Bunda, tapi almarhum ya baru saja meninggal. Nah, seharusnya guru itu seperti itu semuanya ya. Iya, jadi bisa sehingga yang program bridge tadi itu juga ya Bang, harusnya pasti akan guru-guru tentunya pasti ingin ikut juga program bridge, dan ketika anak-anak mengetahui bahwa guru-guru mereka mendapatkan experience dari luar negeri, itu pasti akan belajarnya jadi semangat, jadi pengen juga, dan itu akan menumbuhkan keinginan untuk belajar lebih giat lagi. Ya, gitu. Ada teori cukup 25% dari sebuah komunitas itu sudah sadar, maka 75% lagi akan ikut. Jadi follower. Jadi bagaimana kita menjadikan guru-guru yang 4 juta tadi di Indonesia itu 20%-nya itu mampu, berarti sekitar 4 juta, 1 juta guru. Ada program guru penggerak juga. Iya. Mohon maaf ya saya ketawa. Karena memang apa ya? Contoh, you can see on your own self that we hiring, not hiring ya, orang yang tamat dari pendidikan, yang ngajarnya tidak bisa, yang ini gue tidak bisa. Jadi talk about teacher is talk about very complicated problem entire of this planet, especially for Indonesia. Tamat pendidikan S2 atau S1, tapi pas teaching. Karena memang jadi guru tuh Anda harus punya passion dulu. Passion itu sebagai teaching gitu, nggak lelah gitu ya, walaupun banyak hal nanti ya. Wah, jadi ngomong soal guru nih, karena buat Anda yang pengen LPDP atau scholarship itu Anda tahu problem apa sih yang exactly yang menurut Anda itu sangat dibutuhkan sekali problem solving oleh pemerintah, dan sesuai expertise Anda di bidang apakah itu kimia, apakah itu biology, apa itu engineer, itu penting Anda untuk menyelesaikan problem itu. Nah, Hasna datang dengan ide punchline seperti itu ke LPDP, dan alhamdulillah diterima oleh LPDP. Alhamdulillah. Punchline pertanyaan yang masih diingat oleh reviewer apa waktu itu? Waktu itu ditanyakan kalau waktu itu mengangkat isu yang IELTS juga ya Bang. Jadi sempat berdebat dengan interviewer. Itu beliau menanyakan, ya memang kita tidak bisa, tentunya nggak bisa dong kalau menilai kualitas guru hanya dari segi nilai IELTS-nya saja. Tapi pada saat itu Hasna juga menyampaikan memang itu satu faktor dari beberapa dan banyak faktor lainnya, but untuk bisa mendeliver ke orang lain, kita harus master dulu bidang itu, dan ternyata masih banyak guru yang IELTS, and I think IELTS itu masih dari segi mungkin writing-nya perlu pelajari structure dulu, tapi kalau dari segi listening, reading dan speaking ya, apalagi itu kan I think sudah daily ya. There should be no issue with that. Yes.
Well, talk about teachers, I think we're not gonna stop until 10 chapter pun ya, karena akan banyak expertise motivation, Yes. psychology, sosiologi juga akan terlibat di situ, karena sejatinya makhluk itu juga teori Mas Dani ya, teori apa namanya, culture ya, social culture dari Vygotsky yang dari Rusia itu juga akan terlihat bagaimana orang itu akan muncul. Nah, kenapa akhirnya you decided to end up, okay, I'm over that job here for you, and what the reason you decided to join the Time Language Center, and how that Time Language Center contribute to yourself? Yang pertama waktu itu dapat 2 offers sebenarnya. Waktu itu Hasna juga bilang ke Bang Melki, Hasna mau ke Jakarta Januari. Waktu itu ya, habis wisuda Desember. Hasna mau ke Jakarta, tapi beliau jangan dulu, ambil IELTS dulu waktu itu dan persiapkan beasiswa. Jadi yang pertama adalah satu dari segi educators ya, karena Hasna passionnya di teaching, dan ternyata 2 pekerjaan yang ditawarkan ini, satu tidak dari segi teaching, satu dari segi teaching. Karena Hasna juga sudah merasakan mengajar di beberapa tempat juga, dan melihat I think let's try this one. Dan juga beberapa waktu itu alhamdulillah merasa nyaman seperti ada Kak Diva, Mr. Syukri juga, Miss Tilly yang selalu mensupport, dan orang tua juga. Alhamdulillah Hasna itu dari kecil dibiarkan memilih oleh orang tua, and I think itu juga pelajaran Privilege juga ya? Iya, privilege. Walaupun orang tua bukan lulusan S1, S2, S3 segala macam, tapi I think didikan orang tua itu sangat berpengaruh, dan mama papa Hasna itu tidak pernah memaksakan kehendak beliau kepada Hasna. Bahkan waktu itu Hasna dipaksa masuk IPA, Bang. Masuk IPA oleh guru-guru di SMA. Padahal sudah memilih IPS, tapi karena juara 1 kamu harus masuk IPA, kata. Oh, ini berarti yang juara nggak boleh masuk IPS nih. Ini doktrin yang salah juga dari guru-guru Indonesia ya. Iya. Saya nggak suka ini. Jadi sempat berdebat juga di kantor itu. Kenapa harus masuk, kalau juara harus masuk IPA kah? Nggak boleh masuk IPS, apakah sejelek itu anak IPS gitu? Karena Hasna awalnya orang yang introvert. Dan sampai sekarang mungkin masih introvert juga, tapi sudah udah habis kali kadarnya ya. Sudah habis mungkin ya. Dan sebenarnya masuk IPS itu karena satu segi IPA-nya Hasna tidak terlalu bagus, dan Hasna bagusnya ya memang di IPS. Social science. Iya, dan orang tua juga mensupport, memahami itu. Tapi sempat masuk IPA? Enggak. Oh enggak ya? Bolos langsung. Enggak mau. Jadi hari pertama itu Hasna sudah mencari di kelas IPS itu nama Hasna ternyata tidak ada di 5 kelas, dan ada yang menyampaikan Hasna di IPA 3 namanya, dan harusnya itu waktu itu hari pertama kan langsung masuk wali kelas dan segala macam. Hasna nggak masuk kelas. Langsung bertemu dengan kepala sekolah. Saya mau IPS. Akhirnya diizinkan karena wakil kesiswaan, Bang. Karena wakil kesiswaan itu guru IPS. Guru IPS. Oh ya, harus support pasti ya. Kenapa kamu masuk IPA? Tidak ada dikotomi ilmu ya. Hello guys, jangan Anda merasa sok penting ya. Anda ilmu Anda science, bikin robot, Anda bikin alat-alat kimia. Hey, kita harus berkolaborasi membangun negeri. Setuju nggak sih? Nah, juga riset terbaru dari Koneksi Australia itu fund sekitar 11 juta dolar ke Indonesia. Ayo kita berkolaborasi katanya. Itu namanya multidisipliner keilmuan. Jadi tolong yang di luar sana yang masih ilmu gue lebih keren daripada ilmu lu lebih cetek daripada ilmu gue, itu BS banget. You know BS? Apa itu? Jadi tolong ya semua sama-sama menghargai ilmu. Di Time Language Center berbagai macam latar belakang hadir ke sini, mulai dari sarjana hukum, kimia, biologi, geografi bahkan. Ada juga kesehatan. Jadi bagaimana keilmuan itu dianggap penting semuanya. Bahkan sastra Minangkabau pun penting. Kenapa? Itu mengkaji bagaimana tatanan kehidupan masa lalu yang dituangkan dalam Tambo itu ya. Dan itu bagaimana kita mengunboxing itu. Semuanya punya peran masing-masing. Jadi tolong ya, tidak ada istilah dikotomi ilmu. Ini saya tegas katakan tidak ada dikotomi ilmu. Dan seorang guru tuh harus pandai juga mempelajari ilmu filsafat. Bagaimana you deliver that knowledge dalam bingkaian kata-kata yang luar biasa, menghipnotis sehingga membuat orang semakin penasaran akan keilmuan yang Anda akan berikan. That's right. Nah, pertanyaan belum dijawab. Oh iya.
Apa tadi bang? Lupa, sorry. Tuh kan dilupain time language center, belum berangkat udah lupa. Oh iya, time language Bercanda. center. Butuh waktu, sebenarnya waktu itu Bang Maki ngasih waktu 2 minggu ya. Tapi ternyata hari besoknya itu ditelepon langsung disuruh mengajar gitu. Langsung ngajar gitu ya, di time kan ngomong gitu. Ini boleh mikir dulu nggak bang terkait offernya gitu? Nggak boleh. Boleh 2 minggu waktu itu. Tapi ternyata malam-malamnya lagi bikin telur dadar kan di dapur. Omelet, bahasa kalau omelet, bebek omelet. iya, omelet. Telur dadar sawaknya. Terus? Minangkat Indonesia. Minangkat, Bahasa iya, Inggris betul, juga betul, ya. betul. Jadi di telepon ternyata besok harus langsung mengajar dan yang diajar malah langsung dosen ya pada hari pertama. Itu menangis ya? Iya, sempat menangis karena ya kata-kata yang berasal dari orang lain itu memang sangat berpengaruh untuk Ini ketakutan tersendiri. untuk self confidence seseorang ya. Jadi Oke. ketika kita dibilang nggak bisa oleh orang di sekitar kita, itu kita jadinya akan merasa takut, ada anxiety yang muncul. Karena waktu dapat offer di sini ada beberapa yang bilang, oh, kayaknya masa nggak masa nggak ini, jadi agak underestimate gitu ya. Tapi ternyata AS 8 underestimate. Masya Allah, tapi tabarakallah. kita tidak bisa menghindar dari orang-orang seperti itu gitu betul, ya. betul. Dan alhamdulillah bertemunya dengan keluarga yang suportif sekali di sini bahwa Hasna bisa gitu. Ya. Semuanya bisa, apalagi Mr. Syukri ya yang sangat-sangat positif sekali gitu. Iya. Hasna bisa, Hasna gitu. Nggak ada yang nggak bisa selagi kita mencoba. Semua di sini saling membantu gitu. Betul sekali. Dan alhamdulillah juga di sini Hasna mulai pakai rok juga. Oh iya, karena semua wajib kan pakai rok guys. Kalau baju harus pakai tunik panjang ya. Yang awalnya rok itu Celana-celana cuma kamu 3 sering pakai celana di rumah. cuma 3, sekarang malah jadi suka rok. Jadi ternyata ini membawa diri kita ke Personal juga iya, ya. personal juga, jilbabnya jadi Panjang juga. Nggak jilbab Terus yang ngaji kayak leher juga, ya. Ngaji setiap- pagi. ngaji pagi-pagi, bahwa itu ternyata tidak hanya mendekatkan ke uang gitu. Amin. Tapi juga mendekatkan ke Sang pencipta uang. Sang pencipta uang juga. Yang memberikan uang rezeki Iya, maksudnya memberikan guys. rezeki gitu. Jadi I think itu ya tidak gampang didapatkan di tempat lain. Karena mungkin di tempat lain malah mungkin sholat itu harus 5 menit selesai misalnya. Kejam Atau banget ya. 10 menit Satu harus ayam selesai. itu, Karena Bang. banyak ya companies yang seperti itu ya Bang. Tapi merasa oh ternyata kita tidak hanya didukung dari segi dunianya saja, dari akhiratnya juga. Jadi kayak Tapi sempat insecure juga dalam arti time katanya. iya, karena tutorsnya S2 waktu Hasna belajar di sini, Kak Diva, Kak Widya, dan juga Sudah S3. Mr. Syukri. Jadi merasa tidak qualified enough to work here, makanya tidak melamar gitu. Oh gitu. Itu Padahal waktu alasannya. itu juga melihat Lowongannya? iya, lowongannya. Tapi nggak melamar ya? Tapi tidak melamar gitu. Tapi Akhirnya ternyata dilamar oleh Time. dilamar oleh Time. Iya, karena memang Time tuh mencari orang-orang yang udah kenal ya, kenal. Sama kayak di Australia juga offering dari someone gitu kan, by reference gitu ya. Jadi Time itu menurut Hasna apa sih? Time ya it's not just a workplace. Yes. Menjadi family ya, karena Hasna menghabiskan waktu kayaknya lebih banyak di Time. Karena kalau di rumah kan kita Nggak tidur ya? ya paling malam. Hidupnya itu malam aja di rumah sebentar kan 2 jam tuh udah tidur terus lagi kan. besok kerja Besok pagi kerja lagi. gitu. Dan at Time itu kita juga build network. Yes, exactly. Connection. Hasna kenal dengan banyak orang dari background yang berbeda gitu. Betul sekali. Karena sebelumnya sempat bekerja juga di tempat les ya, tapi khusus untuk anak-anak. Dan Hasna merasa tidak terlalu improved dari segi skill juga dari networknya, tapi ternyata di Time Hasna tidak hanya bekerja saja, tapi mendapatkan family juga. Hasna dapat adik, Hasna dapat abang, dapat kakak di sini, dapat keluarga ya di sini, dan juga students itu juga Sebagai koneksi new friend ya, connection kita juga bagus, bahkan ada yang jadi sahabat juga sampai sekarang. dengan- Maka ada yang jadian sama student ya. Iya. Ada tur kita jadi sama student. Boleh nggak dibocorin di sini ya? Jangan dong. Jangan ya. Nanti kalau udah tanggal nikahnya aja baru kita ulas siapa tutor yang jadi sama student. Di spill deh. Diulas nanti kalau udah jadian. Nah, kalau secara ke LPDP-nya, secara afiliasi kan banyak fresh graduate nggak punya afiliasi nih. Sejauh mana sih penting afiliasi dalam applying LPDP? Oke, LPDP itu melihat apakah kita akan
stable kembali ke Indonesia. Jadi kalau mungkin tidak memiliki afiliasi itu LPDP akan melihat ini belum pasti akan langsung memberikan kontribusi gitu ya. Betul. Karena ternyata masih banyak, itu tidak bisa dipungkiri, lulusan LPDP masih banyak yang nganggur juga. Betul sekali. Masih banyak yang nganggur juga. Dan dengan kita yang sudah memiliki afiliasi itu, LPDP-nya akan semakin percaya kepada kita bahwa ini akan kembali dan langsung memberikan kontribusinya. Betul sekali. So it really works. Di Time Language Center semua semua tutornya adalah awardee LPDP ya, yang generasi Hasna alhamdulillah. Dan saya lagi mencoba audiensi dengan Direktur LPDP untuk bagaimana kita mengembangkan, karena LPDP punya program 5 Million Entrepreneur 2045. Jadi LPDP sangat pengen lahirin itu 5 juta entrepreneur, dan Time Language Center sudah lahir di tahun 2015 sebelum LPDP awardee ya, karena founder kita Miss Tilia LPDP awardee untuk program PhD dengan membawa Time Language Center, dan juga kemarin Mr. Sukri mencoba untuk membawa Time Language Center dengan sepak terjang sudah terjadi di dunia persilatan pengajaran, riset dan segala macam. Namun qadarullah belum beruntung. Nah, ini yang kita coba encourage kepada yang generation bahwa afiliasi itu penting adanya, bahwa afiliasi itu membantu Anda untuk lebih menjadikan pribadi yang menarik dan unik bagi LPDP, bukan karena Anda pengen pantas saja di awardee, tapi karena memang benar Anda ingin menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia. Well, now suka bahasa Inggris usia berapa? Itu saya punya tante, adik papa yang juga dulunya itu guru bahasa Inggris di TK Muhammadiyah ya Bang, kalau nggak salah di SD Muhammadiyah. Jadi Hasna waktu pulang sekolah SD itu nggak langsung ke rumah, biasanya nemenin ke tempat kerja papa dulu, dan tempat kerja papa ini rumahnya nyambung dengan rumah tante gitu. Jadi udah Cokokin. Iya, sudah ini hafal sehari 50, hafal ini. Jadi dari SD itu sudah hafal vocabularies gitu. Dan papa juga di rumah itu suka putar lagu bahasa Inggris. Wih, papamu generasi. Tahu lagu bahasa Inggrisnya like Westlife, ini segala macam, sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang saya. Iya, lagu bahasa Inggris gitu. Jadi sudah mulai suka dari kecil, ternyata sudah terekspos dengan English. Exactly. Ya, dan itu hal yang bagus ya. Jadi nggak gampang ya guys, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Di Time Language Center punya program 6 minggu pun juga babak belur orang dibikinnya. Dapat IELTS 6,5, 5,5 untuk WFE itu ya juga penuh perjuangan. That's right. Well, sejauh ini melangkah sudah hampir 23 tahun ya. 23 tahun ya tahun ini ya. 24 Turning Juli 24 this June. This July. Juli ini, Oh, bulan ini ini. Anda berulang tahun tanggal berapa? Mohon maaf. 28 karena tahun barunya di Australia. Kok tahun baru sih? ulang tahunnya di Australia. Di Melbourne dengan satu single. Ini kayaknya mencoba terus amat kalau nggak terima. Well, Hasna, sejauh nafas di tempo badan tentu banyak orang-orang yang sangat berperan dalam hidup seorang Hasna. Nah, bagaimana perannya Bu Susi yang suka saya beli kacang goreng, kacang tojin Bu Susi? Besok masih bisa beli kacang tojin kan ya? Bulan puasa Boleh sebenarnya ya? buka ya, PO ya. Nah, terus bagaimana perjuangan seorang ayah Hasna, itu yang orang yang paling kuat menurut gue karena bisa menaklukkan besi. Kayak Samson bisa menaklukkan besi. Itu bagaimana peran-peran orang penting dan beloved parents on entire of your journey? Keluarga itu berperan nomor satu tentu ya. Yang pertama itu tentunya Hasna waktu kecil itu paling dekat dengan papa gitu kan ya. Karena Mama Hasna dekatnya sama Kak Hamdan nih waktu anak pertama. Nah, Hasna sama papa, bahkan waktu Papa Hasna itu dulu kerja fotokopi, Bang. Buka ya usaha keluarga fotokopi, dan buku bobo yang tebal, majalah-majalah juga itu dibawa pulang sama papa. Bahkan tidur itu kadang papa bacain buku. Iya, bacain. Luar biasa buku, ya gitu. orang tua Anda. Pandai besi itu yang hebat menaklukkan besi. Betul, Terus seperti cuek di luar aja. iya, tapi inside-nya selalu Inside-nya, memendam juga. memendam juga. Terus apa yang dimau tapi yang tidak mahal-mahal juga ya. Misalnya kalau dulu itu makanan seperti martabak Bandung itu udah wow sekali ya kalau menurut Hasna waktu itu di zaman itu gitu. Jadi kalau juara itu dibeliin martabak Bandung. Terus Papa Hasna juga nganterin sekolah, walaupun nganterinnya pakai ojek misalnya kan ya, tapi Papa Hasna menemani. Jadi
tidak dibiarkan sendiri juga. Jadi memang sangat Posesif ya berarti ya? Iya dong, kan anak perempuan. Harus Cantik posesif. lagi kan. Iya. Ayo yang mau. Cut, Mat, cut. Ayo mau ya mau. Enggak ada yang di-cut, Mat. Sudah banyak pria menghubungi saya, Mat. Jadi Belajar bahasa Inggris maksudnya, oke, Mat. jadi Papa Lanjut. nah. Jadi pertama itu Papa sangat berperan penting dan sering menghabiskan waktu juga dengan Papa. Nah, mulai agak dewasa itu mulai dengan Mama juga tentu juga, tapi pada saat mulai beranjak dewasa dari teenagers ya sampai saat ini lebih dekatnya ke Mama karena tidak bisa terlalu sering menghabiskan waktu dengan Papa karena bapaknya merokok. Nah, Bapaknya merokok ya. iya, dan itu juga untuk teman-teman laki-laki yang semuanya. Karena saat ini kalau udah dekat Papa yang merokok itu udah langsung sesak. Bengek langsung keluar. Langsung itu gitu. Jadi sangat penting ya bahwa Benci cari suami yang nggak ngerokok gitu ya? jangan merokok, tidak Nggak boleh boleh merokok. Itu kriteria pertama. Iya. Muslim tidak merokok. Oke, terus Mama Hasna kan. Oke. Dikat-kat mulu gue. Terus lanjut. Nah, jadi Mama itu fun fact-nya adalah sampai sekarang masih menyiapkan kotak bekal nasi Hasna. Itu kan Melbourne gimana cara nanti? Bisa, Hasna bisa sendiri. Tapi Mama Hasna tuh masih memprovide itu gitu. Bahkan pagi itu dibikinkan madu ini, jadi nggak dibiarkan udah kerja sendiri ya udah. Bahkan kadang dipijitin sama Wih. Mama misalnya. Jadi Masya Allah, berarti so merasa spesial sangat banget ya. disayangi oleh orang tua dan of course nanti Hasna ingin menjadi orang tua yang lebih, bahkan lebih dari itu Betul, juga betul, gitu. betul. Jadi sosok orang tua itu akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak juga. Betul Dan sekali. orang tua dan Papa dan Mama Hasna itu tentu selalu mengajarkan nilai-nilai yang baik. Misalnya kalau ketemu uang 10.000 aja di jalan bilang ke Papa Hasna, jangan diambil kata Papa Hasna, langsung kasih ke ini Infak. ke Kak Infa Iya, gitu. betul-betul. Dan Kalau 100 juta, 100 juta ambil lah gitu. Mari kita coba uji bapak. Bercanda guys. Nah, jadi sosok orang tua dan kakak juga. Hamda. Sebenarnya waktu Hasna persiapan H-3 ya Bang, kita mock up interview itu kan Hasna banyak tidak hafal data dan Bang Melki juga misteri menyampaikan kok kayak melempem aja, tidak Yeah. ada menjiwainya pada Yeah. saat interview. Sebenarnya itu Udah Hasna capek. sedang pesimis. Oke. Sedang pesimis karena ya dari sisi orang lain itu juga yang menyampaikan nggak mungkin lah lulus one shot gitu ya. Nggak mungkin lah lulus susah tuh gitu. Secara Hasna, yang sudah ditempa begitu masih kena mental juga digituin. Ya karena itu masuk ke telinga kita ya Bang. Masuk kanan, gula kiri. Iya. Itu pelajaran buat yang lain ya. Itu pelajaran juga untuk Hasna di masa depan. Jadi merasa kayaknya nggak akan lulus juga gitu kan. Tapi Hamin beberapa jam itu I got a text from my sister ke Hamda gitu kan. Jadi beliau ngapain dipikirin mau lulus langsung atau enggaknya. You just Do your your best dan That's it. Saya beliau doa juga soal itu lagi mention, dan Mama Hasna itu setiap malam sholat juga berdoa dan dukungan orang tua juga nomor satu teman-teman. Hasna alhamdulillah dapat full support juga dari orang tua karena sudah dari beberapa tahun yang lalu menyampaikan ke orang tua Pengen. S1-nya di Padang tapi S2-nya luar negeri ya Ma. Ya, boleh kata Mama. Itu 2018 sudah menyampaikan ke orang tua. Baru masuk kuliah baru Iya, ya? baru masuk kuliah. Karena waktu itu pernah cita-citanya ingin kuliah di Inggris. Pulau Jawa, Oh, S1-nya gitu. dulu, tapi karena faktor finansial juga tidak mendukung pada saat itu. Tapi meyakinkan diri dan meyakinkan orang tua, Hasna S1-nya di Padang tapi S2-nya luar negeri ya. Oke, so far apa kado terindah yang lagi disiapin buat mereka berdua? Sejauh ini of course Mama Papa Asa pengen Hasna sehat dulu. Itu salah satu kado bagi mereka dan seperti pesan dari Bang Melki yang selalu teringat sama Hasna adalah Hasna akan menghubungi orang tua 2 kali sehari ya. Ya, wajib gitu ya. 2 kali Pagi dan malam. pagi dan malam karena sepenting itulah orang tua teman-teman gitu. Betul. Dan kadang orang tua itu menghubungi kita juga segan ya. Menghubungi nanti takut anaknya sibuk, takut ini. Nah, kita yang menghubungi mereka gitu. And kalau dari sekarang
lihat di masa depan ya, kado terindahnya apa yang ingin dipersiapkan. Bawa suami dari Australia mungkin? Bisa. Bule apa lokal punya? Lokal Australia maksudnya? Prioritas lokal dulu ya. Lokal karena- Indonesia? Iya. Orang Padang berarti ya? Karena Nggak misalkan harus orang ngantornya Padang. deket, ya biar ngantornya barengan gitu loh. Oh tidak, no. Janganlah. Sudah sama kota Padang maksudnya, Mat. Kamu, Mat, senyum. Oke, kayaknya saya kepo banget ya untuk membuat Hasna. DM me for more information. Yes. Kalau sekarang jangan dibahas ya. Jangan mau dibahas. Fokus kuliah ya. dulu. Fokus kuliah dulu. Jadi belum mau menikah sampai tamat kuliah S2. Iya, tapi kita tidak tahu ya, siapa tahu ada yang merubah pikiran seorang Hasna yang agak keras kepala ini. Keras ya, nafas juga. Iya, kan kita nggak Saya berharap berubah ya. Jadi semester 1 sana semester 2 udah dengan pasangan gitu loh. Kan so beautiful menjalani hari di saat winter, summer, spring together gitu kan. ya, nggak bisa diaminkan sekarang dulu. Tapi Amin, aminkan amin, itu man. yang- Amin, aman, amin tuh. Yang terbaik aja. Karena Amat udah tahu orangnya. Astagfirullahaladzim. Amat. Oke, well, emang apa kata mereka ini berbagai perspektif yang kita lihat ya. Tapi kalau scholarship kita melihat bagaimana keilmuannya dan berbagai kontribusi pada Indonesia yang akan dikerjakan. Dan Time Language Center tadi udah disampaikan juga bahwa kalau Yonvi bilangnya Time Language Center itu adalah puzzle dalam roadmap-nya. Jadi pas puzzle Temtek baru masuk langsung menjadi sempurna picture-nya. Jadi Oh, missing puzzle. sportif ya. Sportif ya. Once di after family itu Ya, time. saya nggak langsung nanti disupport dari SMA lagi ya, karena datang ke Rocky itu kan dibayarin sama programnya WHV itu yang bayarin, jadi ada sekitar Yang sangat Bisa, merasa iya. bahwa oh ini takdir ya. destiny ya, dan disupport dan ketemu juga Irang Mudo pada 2019 gabung ya. Iya, 2019 Waktu saya sudah masih di jadi Australia, relawan Irang Mudo akhirnya jadi project director, dan kemanakah tahta project director Mudo akan beralih? Teng. Maksudnya masih waktu 2 hari lagi ya untuk rapat Ramudo. Aduh, luar biasa. Well, buat Anda yang terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak Hasna atau mengikuti jejak teman-teman yang lainnya, silakan datang ke Time Language Center untuk berdiskusi ya. Diskusi masih gratis ya, sebelum saya pasang tarif 1 jam 1 juta. Jadi mohon Anda segera berdiskusi dengan saya. Maksudnya, mari sama-sama kita bangun bangsa Indonesia ini ke taraf yang lebih baik. Mari kita wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan cara mengirim banyak orang ke luar negeri, either for study or for work. Karena sama-sama masing-masing berbeda kontribusi, caranya berbeda-beda. Kalau study pasti akan berkontribusi balik ke Indonesia untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, tapi kalau yang bekerja itu mengirimkan uang, dan terbukti 254 triliun uang masuk setahun dari pekerja migran Indonesia. Jadi pilihan hidup Anda masing-masing itulah pilihan yang harus Anda pelajari dan yakinkan bahwa diri Anda itu benar-benar pilihan jadi yang Anda akan sukai sehingga tidak akan menyesal dan very regret di usia 40 seperti saya. Kenapa saya ngambil master dulu ya? Saya bilang, tapi tidak menyesali juga karena master itu akan datang di waktu yang tepat. Yes. Seperti jodoh Hasna akan datang di hari yang tepat dan saat yang tepat, dan semuanya akan berbahagia. Seperti fairy tale di luar sana, princess yang pergi tersesat ke Australia, juga pangeran yang mungkin tersesat ke Australia, akhirnya bertemu di sebuah kota yang indah di saat-saat musim gugur dan bunga-bunga sedang bermekaran, mungkin gugur kok bermekaran deh. Saat musim semi maksud saya, bunga-bunga bermekaran, seiring bermekarannya cinta Hasna dan cinta sang pangeran-pangeran di sana. Kayaknya kepanjangan ya, Bang. Panjangan ya, Iya, tentunya. panjangan. Saya masih mau berpuisi nih. Tenang, sabar. Semoga suatu saat di musim semi di Australia itu akan bertemu ya. Dan dipertemukan dan ditakdirkan sebagai jodohnya, sehingga bisa kuliah sambil menikah, punya anak di Australia, made in Australia. Sama dong kayak kampung Kaisha anaknya nanti. Amat kayaknya kita Victoria. perlu bicara abis ini. Bicara apa kata mereka? Oke, tanpa terasa, sudah 1 jam ya, kita berbicara. Time fly guys, semoga mendapat insight karena daging semua isinya. Kalau kata Gen Z ya daging semua nih isinya. Daging apa? Daging gomok kan? Daging Wagyu, A5. Jelas bro, dagingnya daging apa dulu? Wagyu boleh lah ya, daging termahal di dunia. Tapi kalau daging gelimi-gelimian tuh, itu bagian kanker jadi stroke ini ya. Gemuk. Kayak saya langsing kan? Dari sini langsing Mat. Edit. Well, thank you so much Hasna, Seflat Australia. Oh ya Mat, boleh dong tolong tag itu Mat sebagai gift dari kita kepada Hasna dari tutor kita yang akan berangkat ke Australia. Apakah berwarna pink? Ih, kau tahu?
peach warnanya. Oke. Suka kan peach, warna Suka, peach? suka. Ya, mohon susah kali ambilnya, Mat. Masuk, lu masuk aja. Jangan perutnya, mukanya mana kecil, Nisa. Ya, kecil ini. Nggak boleh. Tutup. Apa tuh? Mau dibuka sekarang juga boleh. Ini semoga dipakai di musim semi yang indah, bisa bertemu dengan pangeran di sana. Aduh. Ini kangurunya udah lapar deh. Silakan Terima diterima. kasih, Ya. Bang Melki. Jangan lupa dari upload Time juga. fotonya nanti, Oke. pakai itu tag Time ya, dan sang pangeran di sana yang menunggu keputusan Anda untuk menikah di saat kuliah atau tidak. Menikahlah, Hasna, segera. Thank you. Menikahlah segera. Ya, disegerakan menikah. Disegerakan memang harus menikah. disegerakan. Besok masih ada 2 hari lagi, Mat. Bisa, Mat? Daftar KUA berapa? Bisa nggak? Dikasih aja. Gampang. Kalau punya ordal tuh selesai. Masalahnya Anda apa enggak? Oke, thank you so much for watching. Don't forget to like and share di YouTube channel. Semoga memberikan inspirasi, motivasi buat Amin. teman-teman semua mulai merancang masa depan. Kalau bingung datang ke Time Language Center saja. Now it's time to build our future with Time Language Center. Woo! Thank you.